kembali lagi bersama saya Mulyana dengan NIM 856633383. Hari ini saya akan membuat video praktikum pemantapan kemampuan mengajar dengan mata pelajaran IPAS di kelas 5 dengan materi bagaimana bernapas membantu kita beraktivitas sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Berdoa dulu ya sebelum kita mulai pelajaran hari ini. Ketua kelas, ayo pimpin ketua kelas. Teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dulu. Ya, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Hari ini kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Kok kayak ada yang murung-murung? Kenapa? Gak sehat? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Kalau sehat semua. Sebelum itu kita absen dulu ya. Kelas 5 mana suaranya? Kelas 5 mana suaranya? Adakah bangku tak berpunya? Tidak ada. Berarti semuanya masuk ya? Iya. Berarti masuk. Oke. Kalau semuanya masuk, berarti ibu nggak bakal ngulang-ngulang lagi nih pelajarannya karena sudah tersampaikan semua. Hari ini kita belajar apa? Kok lemes? Coba tepuk semangat. Kenapa ketawa-ketawa? Nggak semangat ya? Kenapa? Ini nggak usah, jangan diketawa-ketawa, orang sudah semangat malah ketawa-ketawa. Coba tepuk lebih semangat. Oke, kayaknya udah semangat semua ya. Nah, sebelum kita mulai ke pelajarannya, coba ibu mau nanya. Siapa di sini yang tadi pagi olahraga? Gak ada? Nayla olahraga? Enggak. Enggak ada yang olahraga tadi pagi, misalkan jogging atau lari. Gak ada?
Padahal nak ya, olahraga itu penting banget untuk kesehatan, terutama untuk menjaga pernapasan. Nah, kalau misalnya kalau kalian olahraga lari, itu kan jogging ya pagi-pagi itu bagus. Mana suasananya lagi bagus-bagusnya, lagi sejuk-sejuknya kan kalau pagi kan. Terus kita olahraga, lari, itu enak banget. Itu bisa membantu pernapasan kita menjadi bagus apa baik deh? Bagus apa baik? Bagus. Dua-duanya sama aja. Nah, nak ya, olahraga atau itu tuh penting banget, kayak yang tadi Ibu bilang, untuk menjaga pernapasan kita. Nah ya, kalau misalkan kalian nggak bisa napas, apa yang bakal terjadi? Mati apa meninggal? Mati. Bahasanya yang bagus dong. Meninggal. Makanya banyak juga ya sekarang, banyak orang, kalian pernah ngeliat nggak, orang-orang itu tuh banyak yang meninggal karena asma, sesak napas. Nah itu karena apa? Karena pernapasannya nggak baik. Aja dulu ya. Nggak bagus sistem pernapasannya. Jadi kita harus olahraga, ya Mbak. Sistem pernapasannya. Nah, hari ini itu kita bakal belajar IPAS tentang sistem pernapasan. Coba Ibu nanya, pernapasan, apa yang kalian pikirkan? Kalian napas pakai apa? Coba deh, kita sama-sama. Ibu hitung sampai 3, tarik napasnya. Nanti kalau Ibu bilang hembuskan, hembuskan. 1, 2, 3, tarik. Hembuskan. Nah, kira-kira apa aja sih? Apa aja yang kalian gunakan saat bernapas? Pertama apa? Terus pengeluaran. Terus paru-paru. Paru-paru. Apa-apa? Lari. Udah pada bisa ya? Pintar. Nah, sekarang itu kita kayak itu, pelajarannya itu sistem pernapasan mulai dari hidung sampai ke paru-paru. Oke, di sini Ibu punya videonya. Silakan kalian tonton videonya dan catat poin-poin pentingnya. Jangan lupa dicatat. Kalau nggak dicatat nanti nggak tahu yang penting yang mana. Siap ya? Siap. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu nggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Ya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk dalam tubuh kita. Tapi, selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernapas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat dingin dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menaikkan udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit.
Benar sekali Lula, selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trachea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Aku pernah Lula. Pernah banget Ipo. Itu kenapa ya by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari mengorgan kan? Iya Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu perjalanan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada kan Ipo. Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, Ipo, tahu nggak kalau sistem pernapasan kita terdiri dari dua kan? Yaitu sistem pernapasan dada yang kita lakukan dan juga sistem pernapasan perut. Jelasin dong, Ipo, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berrelaksasi atau mengendut. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil kan? Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu bagaimana dengan pernafasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Ipo. Jelasin dong. Pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma dapat menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berrelaksasi. Posisi diafragma menghadap ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Lalu, gimana kalau kita sedang melepaskan banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Oke, sudah. Nah, kalian kan tadi sudah mendengarkan, sudah menonton video yang ibu tonton. Lihatkan ke kalian, ya? Bagaimana? Kira-kira poin-poin pentingnya kalian catat nggak? Catat ya. Nah, dari kalian tonton video itu, ini selama berapa? 6 menit ya? 6 menit 16 detik. Kalian ada yang kalian tanyakan? Ayo, kamu nanya. Ada yang bertanya kan? Tanyalah, gak apa-apa. Jangan malu-malu, masa malu-malu? Jangan malu-malu dong, masa malu-malu? Tanya aja, apa yang kalian tanyakan? Kalau nggak nanya berarti udah paham semua dong. Paham? Paham? Coba tadi bernapas itu apa? Bernapas itu apa? Ada yang tahu? Apa? Ayo yang kenceng, yang kenceng. Apa? Pertukaran udara oksigen menjadi apa? Karbon dioksida. Ya itu berarti belum paham. Nanya dong. Kalau belum paham nanya ya.
Katanya udah paham tapi nggak nanya. Oke, ibu jelasin lagi. Biarin kalian lebih paham. Nah, di sini sudah ada organ pernapasan manusia. Nah, kita besarin ya, biarin kalian ini. Oke. Apa itu pernapasan? Tadi di video sudah dijelaskan. Pernapasan adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi, pernapasan itu proses menghirup udara. Menghirup udara itu menghirup oksigen. Oksigen ini oksigen dan mengeluarkan apa? Karbon dioksida. Karbon dioksida. Fungsinya untuk apa? Untuk menghasilkan energi bagi tubuh. Untuk menghasilkan energi bagi tubuh. Kalau kalian tidak bernapas, kalian lemes? Lemes gak? Lemes. Coba deh sekarang aja lemes banget sih. Tepuk semangat. Udah semangat? Jangan bilang gak semangat ya. Lanjut. Kalian sudah apa coba tadi? Coba Ibu Alin. Sistem pernapasan itu apa? Pertukaran apa? Oksigen. Iya. Mengeluarkan karbon dioksida. Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Fungsinya untuk apa? Untuk menghasilkan energi bagi tubuh. Nah, pintar. Wah, kalau udah tahu ini berarti lanjut. Nah, organ pernapasan manusia. Coba. Kalian tadi sudah nyatet? Pernapasan tadi udah nyatet? Pertama apa? Hidup. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Iya, itu udah di sini. Udah ada di sini hidup. Kok malah ngomongnya mulut ya? Hidup. Tapi nafas juga bisa ya menggunakan mulut ya, tapi manual. Kalau kalian manual kayak gitu gak sih? Ya. Oke, tadi di sini urutan pernapasannya ada hidung, tenggorokan, batang tenggorokan atau trakea. Bronkus itu terbagi menjadi bronchiolus, alveolus, baru paru-paru. Lanjut. Di sini ada hidung. Tadi sudah ada penjelasannya di video. Coba hidung. Hidung itu tempat masuknya udara. Terus menyaring debu. Yang ketiga menghangatkan udara. Kenapa tempat masuknya udara? Karena kalau bukan tempat masuknya udara, masuknya di mana? Dari mata. Ketawa aja, nggak apa-apa. Lanjut ya, di sini ada fungsi hidung. Fungsi hidung itu pertama adalah tempat masuknya udara. Yang kedua, menyaring debu. Yang ketiga, menghangatkan udara. Nah, tempat masuknya udara itu tadi udara itu yang dimaksud adalah oksigen. Terus
menyaring debu itu maksudnya kan di hidung kan ada bulu-bulu kan? Ada rambut-rambut halus kan? Nah, itu adalah fungsinya untuk menyaring debu. Dan hak yang masuk ke dalam tubuh kita itu bukan udara yang kotor. Makanya di hidung kalian suka ada upil kan? Coba, ada yang nggak punya? Ada yang nggak punya? Ada. Nah, ada. Kayaknya semua orang punya semua deh ya. Nah, itu fungsinya. Nah, terus yang ketiga itu menghangatkan udara. Nah, di hidung itu tuh di tenggorokan itu ada yang namanya lendir. Lendir itu yang untuk menghangatkan udara. Udara dari luar dingin banget. Terus kenapa ke dalam tubuh kita nggak jadi dingin juga? Coba. Ada kan? Nah itu dia itu tuh menghangatkan dulu. Biar yang masuk ke dalam tubuh kita itu tuh dia hangat, tidak dingin. Lanjut. Oh, ntar dulu. Coba tadi apa fungsi hidung? Tempat masuknya udara. Lanjut, tenggorokan dan trakea. Apa sih fungsinya? Fungsinya untuk menyalurkan udara dari paru-paru. Ya, fungsi tenggorokan dan trakea itu menyalurkan udara dari hidung ke paru-paru. Coba ya, kalian punya sanyo semua nggak di rumah? Dari sanyo, misalkan airnya air pari kan ya? Ya. Nah itu untuk dia masuk ke dalam muka kita pakai apa? Pipa. Sama aja dengan tenggorokan untuk menyalurkan dari hidung ke paru-paru. Kalau sanyo itu pakai pipa, kalau pernapasan itu pakai tenggorokan dan trakea. Sekarang paru-paru. Ini agak terang ya. Terang kan enggak? Iya, Bu. Paru-paru tempat pertukaran oksigen. Taruh di oksigen. Nah, di dalam paru-paru itu terdapat yang namanya alveolus. Nah, alveolus itu adalah tempat oksigen masuk ke darah dan karbon dioksida keluar dari darah. Nah, jadi tadi itu kan ini ya. Hidung itu memasukkan apa? Yang masuk ke hidung pertama kali dari apa? Oksigen. Nah, terus ditukar menjadi apa? Karbon dioksida. Karbon dioksida itu terjadinya di paru-paru. Nah ya, di dalam paru-paru itu terdapat yang namanya apa? Alveolus. Apa? Alveolus adalah tempat oksigen masuk ke darah. Jadi oksigen yang awalnya dari luar ke hidung, tenggorokan ke paru-paru itu ujungnya masuknya ke darah lewat alveolus. Nah, terus karbon dioksidanya keluar juga dari darah dan akhirnya dihembus. Kayak gitu. Makanya kita suka tarik nafas. Coba tarik nafas lagi. 1, 2, 3, tarik. Hembuskan. Ada yang ditekan kan? Ada yang naik, ada yang dihembuskan. Coba kita sekali hirup. Ada yang kita hirup kan? Dia kan dihirup kan? Baru dihembuskan. Gitu. Lanjut, proses pernapasan. Nah, proses pernapasan itu pertama ada udara masuk melalui hidung. Iya tadi ya, hidung. Dia masuk ke dalam hidung dulu. Udaranya apa tadi?
Oksigen. Masuk ke trake. Ya. Gimana trake? Kayak kayak pipa. Kan tadi ibu udah bilang, sanyo butuh pipa. Sampai ke paru-paru. Nah, terus oksigen diserap oleh darah. Nah, darah itu yang menyerap ke darah itu namanya apa tadi? Alveolus. Sudah bisa ya. Coba. Sekarang cara menjaga organ pernapasan. Gimana sih cara kita menjaga organ pernapasan? Kita menggunakan masker saat bertubuh. Jadi kok udah bisa dilihat di situ nih. Coba Evi, suka olahraga nggak Evi? Rokok nggak? Rokoknya bagus nggak merokok ya? Tapi nggak olahraga juga. Terus apa? Boleh. Gimana? Oh nggak apa-apa dong. Yang penting ada olahraganya deh. Kalau nggak olahraga sekali apa? Ya iya. Olahraga ya Evi. Nah, tidak merokok. Masa merokok nggak? Enggak? Oh bagus. Ya kalau kita nggak merokok itu pernapasan kita jadi bagus. Sudah jelas ya Nak ya, di rokok itu udah ada tulisannya. Rokok membunuh. Kalau kita ngerokok lama-lama paru-paru kita menjadi hitam. Kalian sudah tahu kan simulasinya? Sudah. Nah, terus menggunakan masker saat berdebu. Saat berdebu kalian sudah tahu jalannya air sugian bagaimana ya kan? Tahu kalian hidupnya di mana sekarang? Di Banyu Biru itu di mana air? Sugian. Jalannya aspal atau tidak? Tidak. Udah jelas. Kalau panas, musim panas apa jalannya? Berdebu. Kalau misalkan musim hujan, gimana jalannya? Becek, bahkan nyampe banjir. Makanya kita itu kalau misalkan berjalan-jalan di jalan itu harus menggunakan masker kalau lagi musim debu. Sekarang musim debu nggak? Iya kan? Nah, kalian ke sekolah jaraknya jauh nggak? Ada yang jauh, ada yang enggak ya? Nah, kalau yang jauh itu sebaiknya menggunakan masker. Kayak Epi, rumahnya Epi nomor berapa, Pi? 52, jauh banget ya. Ini staf dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 52. Jauh banget ya, 52 rumah tuh kelangnya. Jadi Pi harus pakai masker ya Pi ya. Biarin nggak pilek Pi. Kalau misalkan kamu pakai masker, itu kan debunya nggak masuk langsung. Ya itu setidaknya mengurangi resiko pilek, batuk ya Pi ya. Yang nggak cuma Epi, yang lainnya juga. Nah, berolahraga teratur. Di situ ada tulisannya berolahraga teratur. Siapa yang suka olahraga? Padahal kalian hobinya yang laki-laki ini main bola ya? Padahal ya kalian main bola itu butuh pernapasan yang bagus loh. Iya nggak? Kalian lari-lari main bola atau jalan-jalan gini? Lari kan? Iya, makanya itu harus berolahraga kayak sering-sering jogging, lari. Itu juga bisa buat pernapasan kita jadi bagus. Kalau nggak berenang, mana ya? Berenang itu selain buat pernapasan, buat bisa bikin badan lebih tinggi tau? Iya. Aku tahu ya. Aku mau berenang. Lalu yang terakhir itu menghindari polusi. Menghindari apa? Enggak semangat ya. Coba. Tepuk semangat.
itu tuh termasuk polusi udara asapnya. Terus kendaraan dari motor asapnya itu juga polusi udara. Lanjut, itu gangguan pada organ pernapasan. Tadi salah satunya ibu bilang pakai masker nih, biar menghindari flu dan batuk. Dan batuk di situ ada asma. Dan banyak lagi tahu nggak cuma itu, apa aja coba? Pilek, terus apa lagi? Apa? Sakit jantung. Ada juga bronkitis. Nih, ibu di sini ada. Ada bronkitis, ada pneumonia, badan radang paru-paru. Terus juga ada TBC. TBC juga termasuk. Itu gara-gara apa? Tahu? TBC itu kayak sesak paru-parunya. Terus ispa, emfisema, dan lainnya lagi. Makanya hindari yang namanya rokok, debu, polusi, dan tadi olahraga. Ibu sekarang punya lagu buat kalian. Oke, sekarang ibu punya lagu tentang lagu sistem pernapasan manusia. Ada lagu. Nah, yang beda. Tahu yang beda? Tahu. Nah, ya. Jika aku bernapas, ku menghirup oksigen, hembuskan CO2 dan juga uap air. Pertama masuk hidung, disaring rambut halus. Ada lendir, juga kelembapan. Lari-lari trachea, langsung ke dalam dua, menuju paru-paru yang dibungkus pleura. Terjadi pertukaran oksigen CO2. Itulah tempatnya. Itulah tempatnya. Tempatnya seperti jika aku bernapas, ku menghirup oksigen, menghembuskan CO2 dan juga uap air. Pertama masuk hidung, disaring rambut halus. Ada lendir dan juga kelembapan. Lari-lari trachea, langsung ke dalam dua, menuju paru-paru yang dibungkus pleura. Terjadi pertukaran oksigen CO2. Itulah tempatnya. Itulah tempatnya. Oke. Coba kalau nggak pakai lagu, bisa nggak? Coba. 1, 2, 3. Jika aku bernapas, ku menghirup oksigen, hembuskan CO2 dan juga uap air. Pertama masuk hidung, disaring rambut halus. Ada lendir dan juga kelembapan. Lari-lari trachea, bentuk bercabang dua, menuju paru-paru yang dibungkus pleura. Terjadi pertukaran oksigen CO2. Itulah tempatnya. Itulah tempatnya. Apa enggak ya? Nah, kan di sini di lagu ini juga dijelasin ya. Jika kalian bernapas, kalian menghirup oksigen, baru menghembuskan CO2. CO2 itu apa? Karbon dioksida dan juga uap air. Nah, pertama itu masuk ke hidung, disaring sama rambut halus. Terus ada apa? Lendir dan juga
kelasnya? Ada. Oke, kalau nggak ada langsung aja ibu bagiin. Berarti kalau misalkan udah dibagiin, kalian kerjakan dengan baik-baik. Ya, kerjakan ya. Kerjakan dengan baik dan benar. Nah, ini ya setelah kalian mengerjakan APBD yang ibu berikan, di sini kalian kerjakan dengan baik dan teliti APBD-nya. Kemudian diskusikan dulu sama kelompok kalian jawabannya. Habis itu nanti kita silakan maju satu persatu untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kalian tentang mengisi LKPD-nya. Soalnya silakan presentasi berkelompok. Kira-kira siapa dulu yang mau maju? Ayo Masal, mau ke Masal, siap? Siap nggak? Ya, oke maju. Ayo pergi. Maju, berkelompok semuanya maju. Berkelompok. Coba kita dengarkan kelompok Masal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
saya akan mempresentasikan organ pernapasan manusia. Dan di sini ada utamanya hidung. Coba dilihat yang lain. Hidung, katanya nomor berapa itu? Nomor 1. Fungsinya tempat masuknya udara, menyaring debu, dan menghangatkan udara. Dan yang kedua ada faring. Udara kemudian masuk ke faring. Faring adalah saluran yang menghubungkan hidung dengan laring. Dan yang ketiga di sini ada alveolus. Fungsi dari alveolus adalah fungsi alveolus untuk pertukaran oksigen O2 masuk ke darah, karbon dioksida CO2 dikeluarkan dari darah. Dan yang keempat ada paru-paru. Fungsi paru-paru pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kelima ada bronkiolus. Fungsinya untuk perbatasan. Perbatasan? Apa alveolus? Bronkiolus. Oke, tepuk tangan dulu. Coba, ini dulu. Diam. Pertama ada hidung. Hidung tempat masuknya udara menyaring. Tarik, ayo. Ya, lanjut. Ini nanti ibu koreksi di akhir kalau sudah maju semua. Ayo, siapa? Kelompok siapa? Kelompok 2. Siap?
sudah mempresentasikan. Nah, tadi di nomor 1 itu jawabnya pada hidung. Ya, betul. Hidung. Hidung itu fungsinya tadi banyak yang menjawab tempat masuknya udara. Ya. Terus menyaring debu, menghangatkan udara. Ya, betul. Tadi kan sudah dijelaskan kan? Iya enggak? Ya. Yang kedua. Di situ tadi yang kedua. Banyak yang bilang tenggorokan. Terus yang ketiga di sini ada alveolus. Alveolus, bener nggak alveolus? Bener nggak alveolus? Yang kedua itu adalah faring. Faring itu atau tenggorokan. Betul. Kalian tadi banyak yang tenggorokan. Lalu yang ketiga itu adalah tadi kalian pada jawab apa? Alveolus. Ada yang jawab apa lagi tadi? Mana ini? Paru-paru. Nah, sedangkan yang ketiga itu adalah apa coba? Laring. Paru-paru. Lalu yang ketiga, yang keempat itu baru alveolus. Yang kelima baru bronchus. Salah. Gak apa-apa. Jadi di sini sudah ada, kalian sudah berani mempresentasikan, sudah berani maju, itu sudah hebat. Walaupun masih ada yang belum betul. Nah, sebelum kita selesaikan materinya, Ibu punya game dulu deh. Mau main game? Kelompok ya. Kenapa? Ayo. Biarin aja. Nah, terus kenapa? Nggak boleh dong. Masa kayak gitu? Nah, kita mulai ya. Nanti pertanyaan pertama, siap-siap tunjuk tangan. Baca dulu soalnya ada tunjuk tangan langsung, nanti nggak tahu lagi. Urutan sistem pernapasan yang benar adalah ya. Pertanyaan kedua. Belum dibaca. Ya sabar. Nomor 3. Apa saja gangguan pada organ pernapasan? Oh, yang ini belum. Ayo kelompok 3. Iya, yang terakhir Kak Ibu bakal kasih kesempatan ke kelompok 2. Ayo, nomor 2. Ayo, maju. Oke. Berarti semuanya maju per kelompok mendapatkan poin semuanya. Oke anak-anak, pelajaran hari ini tentang apa? Organ pernapasan manusia. Organ apa sistem? Sama aja ya.
nanti pas ada soal kalian nggak pusing lagi. Ada yang mau kalian tanyakan? Enggak? Oke. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini itu adalah tentang sistem pernapasan manusia. Dimulai dari mana dulu? Hidung, tenggorokan, bronkus, taring. Yang simpelnya aja deh. Dari hidung ke tenggorokan, baru ke paru-paru. Nah, jadi kalian kan nggak ada yang mau nanya ya ini ya. Berarti sudah paham semua kan? Coba ibu salah satu mau nanya. Tadi yang manfaat hidung apa? Menghirup oksigen. Terus apa? Terus? Oke. Alhamdulillah ya kalian semua udah paham semua kan? Berarti nanti di sini ada tugas soal, silakan dikerjakan di rumah. Ibu bagikan nanti setelah itu kita berdoa ya. Nah sebelum itu kalian sudah hebat banget ya hari ini sudah mau berpresentasi ke depan. Kalian gak malu. Nah abis itu juga jawaban-jawaban kalian udah keren-keren. Sama satu lagi, besok pelajaran IPA selanjutnya kita bakal membahas tentang sistem pencernaan. Silakan kalian cari-cari tentang sistem pencernaan di rumah. Yang dimulai dari apa? Mulut. Nah, oke. Nah, anak ibu bakal bagikan soalnya. Habis itu nanti kita berdoa ya. Sekarang simpan ke dalam tas. Habis itu kita berdoa. Kita pulang. Udah bersiap-siap. Ya, ayo ketua kelas pimpin, semuanya siap. Nanti atuh. Ayo mana siapnya? Udah. Teman-teman, selamat beradu bernyawa.